Hadir. Terus Putri. Terus Ipin. Hadir. Windy. Windy hadir. Rema hadir. Mus. Hadir. Sakit. Hadir. Akhir. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksposisi. Ada yang udah tahu tentang teks eksposisi? Windy mana Windy? Pokoknya teks eksposisi itu adalah teks yang dimana isinya itu tentang penjelasan, menerangkan dan memaparkan informasi atau pengetahuan tentang suatu topik. Tujuan utamanya adalah membuat pembaca memahami topik tersebut dengan jelas, bukan untuk membujuk atau mempengaruhi. Nah, Ibu, lalu apa sih ciri-ciri dari teks eksposisi? Nah, ciri-ciri teks eksposisi itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada teks informatif, yang kedua ada objektif, yang ketiga ada faktual, dan yang keempat tugas dan baku. Nah, Ibu, apa sih Bu ciri-ciri teks eksposisi informatif itu? Informatif itu yaitu fokus utamanya adalah memberi informasi atau pengetahuan. Terus objektif, penulis tidak memasukkan pendapat pribadi atau emosi. Selanjutnya faktual. Informasi yang disajikan berdasarkan fakta, data atau kejadian nyata. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah tugas dan baku. Apa sih tugas dan baku? Tugas dan baku adalah menggunakan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele dan sesuai kaidah kebahasaan. Oke. Selanjutnya yaitu adalah struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Ibu, apa sih Bu yang dimaksud dengan tesis? Gitu kan? Tesis adalah bagian pembuka atau paragraf pertama dalam teks eksposisi. Ini adalah gagasan utama atau pandangan awal penulis tentang topik yang akan dibahasnya. Selanjutnya ada argumen. Nah, argumen ini biasanya berisi tempatnya itu diisi di tengah-tengah teks. Apa sih argumen itu? Argumen adalah bagian inti dari teks eksposisi. Pada bagian ini menyajikan berbagai fakta, data, bukti, contoh, atau penjelasan detail untuk mendukung tesis yang telah disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya berada pada kalimat penutup. Nah, yang berisikan biasanya kesimpulan atau penguatan kembali ide pokok yang telah dijelaskan, bukan diajarkan. Nah, contohnya gini, katakanlah ini itu sebagai air putih. Ibu mau membahasnya tentang manfaat air putih. Nah, itu air putih. Contohnya air putih. Contohnya ini, manfaat air putih. Tesisnya pendahuluannya itu air putih sangat penting bagi tubuh manusia. Argumennya apa Bu? Argumennya yaitu membantu hidrasi tubuh, melancarkan pencernaan, dan yang ketiga menjaga suhu tubuh tetap stabil. Nah, penegasan ulangnya apa Bu? Penegasan ulangnya ada kalimat di mana penegasan itu menegaskan ulang manfaat air putih tersebut. Nah, contoh kalimatnya gini. Jadi minum air putih cukup wajib untuk kesehatan kita. Untuk materi teks eksposisi ini, apakah ada yang ditanyakan dari anak-anak? Sudah dimengerti?
menjadi 2. Nah, masing-masing kelompok berisikan 2 atau 3 anggota, yang dimana kelompoknya nanti akan mengkoordinasikan teman-teman kelompoknya dan mengisi LKPD yang ibu berikan. Untuk kelompok pertama itu ada kelompok Windy dan Pipin. Kelompok yang kedua itu ada Mauna, Rena, dan Putri. Ya. Dan LKPD ini berisikan ada sebuah teks eksposisi yang berjudul apa, Windy? Ya, intinya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dan di teks eksposisi itu kalian diminta untuk membaca teks tersebut lalu mengidentifikasi mana bagian tesis, mana bagian argumentasi, dan mana bagian penegasan. Bisa dimengerti? Mengerti. Oke, silakan dibaca. Sudah Ibu? Sudah. Nah, Ibu minta kelompok ini maju untuk mempresentasikan mana bagian tesis, mana bagian argumentasi, dan mana bagian penegasan. Jangan bingung ya. Ya. Ayo ini kelompok ini silakan maju. Ini yang kelompok yang ini yang kelompok saya kelompok. Ada nggak ya? Coba ya. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang bagian pertama, pada pertama ini bentuk analisis. Paragraf kedua menunjukkan argumentasi dan paragraf ketiga menunjukkan pendasar yang Pertama kali dibacakan Bu? Boleh. Tapi ini tuh panjangan Bu. Awalnya bagi. Oke. Yang pertama itu paragraf pertama itu termasuk tesis. Kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disepelekan. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Kebersihan bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan dan potensi akademik. Iya, termasuknya ke tesis Ibu. Ya, betul. Selanjutnya paragraf keduanya. Dari kata pertama sampai ke konsentrasi. Ya. Ini penegasan ulangnya apa? Nah, penegasan ulangnya itu dari kata oleh karena itu sampai ke untuk belajar dan berkembang. Terus lagi bukan untuk kelompok ini dan ini. Terima kasih. Jadi di teks ini betul kata kelompok pertama. Jadi tesisnya itu ada di paragraf pertama. Paragraf pertamanya yaitu kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disepelekan. Itu termasuk ke tesis karena berada di pendahuluan atau selanjutnya itu argumennya. Argumen itu berada di paragraf kedua atau paragraf isi atau paragraf inti. Pertama, sekolah yang bersih mengurangi resiko penyebaran penyakit. Kedua, lingkungan yang rapi dan bersih meningkatkan konsentrasi belajar Selanjutnya itu penegasan ulangnya. Penegasannya itu kalimat yang berisikan penekanan atau penegasan pada inti dari teks tersebut. Seperti oleh karena itu maka kita jadikan kebersihan lingkungan sekolah sebagai prioritas utama. Itu termasuk ke bagian penegasan ulang. Jadi bisa dimengerti untuk materi pada pertemuan kali ini. Bisa Ibu. Jadi untuk materi kali ini apa yang anak-anak sukai dari materi pertemuan kali ini? Windy? 180. Apa yang disukai? Banyak sih Bu, sulit.
Salah satunya apa? Salah satunya dengan KPD-nya sangat gampang untuk dia. Ya. Terus apa ada hambatan dari anak-anak untuk memahami materi pada pertemuan kali ini? Anak-anak yang mana sih? Tidak ada itu. Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, berarti kalian sudah memahami. Itu udah Ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah ya kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan. Ya. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pertemuan ini, Ibu minta kalian siapa ketua kelasnya? Bibi? Dek. Terus pakai anting. Minta tolong untuk ketua kelasnya memberikan mimpin doa untuk pulang sebelum sholat. Silakan Bibi. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak. Semoga kalian dapat memahami materi kali ini. Sebelum menutup pertemuan kali ini, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.